tidak percaya, saya listkan ya. Saya tidak akan bongkar Facebooknya karena nanti ketahuan nggak enak ya untuk keamanan Anda sendiri ya gitu ya. Ini tanpa lagi inisial Anda adalah K bla 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 R bla 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 bla. Ya, oke. Dua, pendidikan Anda teknik sipil, salah satu universitas swasta di Jakarta ya. Tidak usah saya sebutkan ya. Nanti terlalu ketahuan. Tiga, keluarga, satu istri Chinese, dua anak, satu putra, satu putri ya. Kalau Anda merasa tidak benar, tolong tantang saya. Kalau Anda tantang, buka saya buka nanti. Dua, kegiatan Anda, satu kegiatan menulis Alkitab atau animasi komik Alkitab gitu, diterbitkan sendiri di dalam negeri gitu. Kemudian juga di luar negeri melalui Amazon ya. Juga Anda melakukan jasa multimedia atau telekomunikasi IT. Itu kenapa Anda hebat ya untuk mendidik gitu. Para apologis Kristen, bagus. Nomor 5, situs web Anda itu dulu adalah L bla 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 bla. Apa sih maksud saudara? Apa sih maksud saudara membeberkan si Tamparagi ini statusnya? Salam Bapak Ibu Saudara, saudara yang dikasih Yesus. Jangan lupa ya, subscribe, like, kasih komen. Tapi jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya setiap saya buat video baru itu langsung terekspos atau muncul di HP saudara. Ya. Oke, komennya yang baik. Dan jangan lupa juga di-sharekan ke teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Karena ketika Anda menge-share ini, Anda bukan hanya sekedar memberitahu kepada orang lain, tapi Anda juga sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Saya buat video ini bukan karena ada niat-niat yang tidak baik. Justru saya buat video ini, niat saya baik karena itu Tamparagi teman saya. Mungkin dialah YouTuber yang paling dekat dengan saya menurut saya. Walaupun saya tidak langsung berjumpa dengan dia secara fisik. Namun pernah video call, pernah beberapa kali telepon, asal ada problem-problem tertentu dia sering juga tanya ke saya. Kalau YouTuber-YouTuber lain sih tidak seperti itu, walaupun memang ada di antara mereka yang pernah telepon. Saudara, jadi tentu pasti tujuan saya buat video ini bukan untuk yang tidak baik, tapi untuk kebaikan, terlebih untuk kebenaran. Pertama, untuk kebaikan bagi saudaraku Tamparagi. Yang kedua juga untuk kebaikan yang mengupload kurang lebih alamatnya si Tamparagi dan istrinya juga, dikasih tahu juga anaknya. Saya tidak tahu nama orang itu dan saya tidak perlu tahu nama dia dan saya tidak perlu kenal dia. Karena bagi saya nggak ada untungnya. Saya tahu nama dia, kenal dia, tidak ada untungnya. Makanya saya nggak ingat. Tapi nanti lihat di videonya saja. Tapi saya nggak ingat-ingat. Ya. Nah, yang ketiga adalah kebaikan para pemirsa YouTube. Khususnya yang sudah menjadi ngefans atau penggemarnya Tamparagi, mengidolakan Tamparagi. Ya, yang pertama sempat terakhir-terakhir ini ya, sampai Tamparagi itu disebut nabi, walaupun itu saya tahu itu candaan lah ya. Ya, itu membuktikan bahwa banyak sekali penggemar dia yang setuju dengan candaan nabi itu gitu. Jadi saya akan tanggapi yang pertama dulu ya. Tamparagi, jangan Anda kendor. Anda harus tahu jati diri Anda. Ketika Anda buat YouTube, awalnya saya lihat sampai 50.000 mungkin subscribe-nya belum bisa dapat iklan. Maaf, saya lebih dulu bisa dapat iklan. Jadi saya lihat orang-orang begitu sangat suka dengan
konten-konten Anda karena memang ada keberanian di sana untuk mengungkapkan kebenaran itu. Walaupun mungkin ada sebagian dengan satir-satir. Ya, tapi orang cerdas pasti tahu maksud yang saudara sampaikan itu untuk siapa. Pasti mereka tahu. Itu tanpa lagi ya. Jadi Anda sudah cukup berhasil, sukses, menarik banyak orang. Sampai subscribe Anda saya lihat udah 222.000 kalau saya nggak salah. Ini cukup luar biasa, ya. Oleh karena itu tanpa lagi, jangan Anda ini mengurangi, ya, kapasitas Anda yang semula, keberanian Anda yang semula, keterbukaan Anda untuk kebenaran yang semula. Artinya waktu sebelum ada masalah di mana Anda menghapus 2 video itu, jadi tetap kembali semangat lagi, seperti semula lagi. Ya, bahasanya perlu dirubah, dikurangi, nggak perlu menurut saya, terserah Anda lah. Ya, nggak perlu. Ya, apalagi kan wajahmu nggak kelihatan, jadi nggak ada masalah kemana-mana kau pergi. Ya, jadi saya berharap tanpa lagi ini, karena saya sudah dapat beberapa komentar ketika saya mengupload di Airport Kuala Namu. Waktu itu saya nonton videomu itu yang menghapus videomu itu, saya kecewa. Jadi di antara beberapa ribu orang ini lebih banyak menyalahkan saudara tanpa lagi. Kenapa harus minta maaf kepada sebuah kebenaran? Saya teringat betul waktu itu ada persoalan saya di Madura, sampai Dandim turun, Kapolres turun. Anda bisa lihat di Poltar Madura dan di beberapa media ya. Maksudnya media ini bukan media abal-abal kayak media sosial biasa, bukan YouTube, bukan. Iya, ini media betul-betul yang yang wartawan yang buat begitu loh. Detik.com, Majalah Time, Surya Malang, Poltar Madura, di situ lihat. Ya, jadi waktu itu ya, itu ngamuk. Banyak sekali ngamuk orang. Ya. Sampai akhirnya Dandim, Kapolres, FKUB, Ketua FPI Jawa Timur yang diwakili oleh Madura, terus pendeta-pendeta, semua mengecam saya. Dan Pak Kapolresnya waktu itu, Bapak Tambunan, saya ingat betul, berjanji kepada masyarakat yang hadir sudah ribuan. Dia berjanji akan mengutus tuntas persoalan ini. Kenapa video ini diunggah, tujuannya apa dan bagaimana, akan diperiksa. Tapi peristiwa itu sudah hampir 2 tahun. Santai saja. Ya. Jadi saya tidak ada melakukan pidana, saya hanya mengajak orang yang berkupiah putih untuk ikut Yesus dan seterusnya. Kenapa dimasalahkan? Alasan undang-undang apa itu, 3 menteri apa itu. Ya, saudara, nggak usah pakai alasan, nggak usah lah ya. Udahlah, beritakanlah yang kau yakini, ku beritakan yang ku yakini. Itu saja pesan saya buat rekan-rekan yang lainnya yang mungkin tidak sehukua dengan saya menurut iman ya. Jadi tanpa lagi peristiwamu ini belum ada apa-apanya. Saya bandingkan, belum ada YouTube-nya kan, ada Dandim turun, semua turun, masyarakat turun. Itu masyarakat beberapa pesantren loh gabung loh. Jadi belum ada kan? Iya kan, tambah lagi kan? Belum ada kan? Loh, terus kenapa saudara hapus? Ya, oke lah. Kalau yang sudah dihapus itu anyway, no problem ya. Tapi ini ke depannya aku kasih arahan-arahan kau kepada Tamparagi. Walaupun memang saya tahu Tamparagi, Anda ini orang cerdas. Tapi kecerdasan itu tidak cukup untuk memberitakan kebenaran. Perlu ada keberanian. Martir.
Martir. Perlu. Jiwa martir. Ingat, tambah lagi. Jiwa martir. Kalau tidak ada jiwa martir, tidak usah. Lebih bagus ngomong lembut-lembut saja. Saudara-saudara, Yesus baik, Tuhan baik. Ya udah gitu saja ya. Oke. Karena belakangan ini memang saya tidak banyak lagi kecimpung untuk buat video-video kayak gini ya. Saya lebih banyak terjun ke pelayanan. Tapi lihat khotbah-khotbah saya itu. Khotbah saya di Oki itu, di Palembang itu, semua dikelilingnya Islam semua. Itu pakai suara mic yang besar, kedengaran kemana-mana. Jadi tambah lagi, ya, karena saya juga bukan orang yang terlalu sistematis gitu ya. Tulis sana, tulis ini. Saya ngomong keluar gitu aja gitu ya. Tambah lagi, ya, kembali lagi ya. Kembali semangat lagi ya. Ya, jangan hiraukan itu omongan-omongan yang nggak jelas itu. Tanpa lagi udah hilang arah dan segala macam. Enggak, kalau nggak kehilangan arah, kembalilah. Yang penting semangat lagi. Jangan bahas yang lain-lain kayak kemarin lagi tuh. Itu untuk anak kecil aja, anak TK yang bahas-bahas begituan. Ya, oke. Jadi bahas yang betul-betul lah. Hadis sahih, hadis goib, hadis gaib lah. Ya, bahas itu. Terus doib maksud saya, hadis doib. Terus bahas lagi masalah yang lain-lain. Masalah Nabi Muhammad, masalah Allah Subhanahu wa taala, masalah apa lagi? Bahaslah semua lah ya. Anda kan pintar karena saya tahu kan Anda lebih gampang menyampaikan itu. Yang pertama, Anda nggak kelihatan wajah. Yang kedua, Anda bisa pakai tulisan kan? Saya nggak boleh dong pakai tulisan lucu dong di sini. Anda bisa pakai tulisan. Jadi ya tulis dulu konsepnya, cerita gimana. Baru kan Anda tinggal suara. Oke? Ya, tambah lagi. Itu tambah lagi ya. Apa lagi ya? Pesan saya kepada Tamparagi, jangan takut. Ya, ini videonya nanti ditayangkan coba ya. Jangan takut, walaupun memang sudah ada orang tertentu, ya mungkin saja sudah banyak orang-orang dia ini yang mulai tahu alamat rumahmu. Karena saya lihat di situ waktu ditampilkannya di video itu jelas sekali. Anakmu berapa, ya kan? Ya kalau nggak salah dia kasih tahu 2 ya. Terus laki-laki perempuan, istrimu, namamu pun jelas di situ. Ya, bagi orang nggak tahu nggak jelas, bagi saya jelas. Jadi sepertinya memang akurat sekali itu. Ya, sebenarnya semua ya rata-rata udah tahu alamat saya. Semuanya mereka pasti udah tahu. Saya kan bukan orang liar. Saya punya jelas lembaga. Jadi bukan orang liar. Jadi pasti tahu. Jadi tambah lagi, jangan merasa ketakutan walaupun memang alamatmu sudah ketahuan. Ya, anak istrimu sudah ketahuan, bahkan foto-foto anakmu yang bayi pun katanya tahu, dan seterusnya. Terus radikal dalam Yesus maksud saya ya, bukan radikal yang lain. Kalau radikal yang lain digunakan oleh orang nggak di luar Yesus, bahaya, nanti ambil bom bunuh diri, ngebom lagi, susah. Jadi radikal dalam Yesus artinya dengan kasih tapi ungkapkan kebenaran. Oke? Cuma kalau bahasa mau sedikit agak baik ya silakan saja. Tetapi buat saya bahasa itu nggak ada masalah ya. Masalahnya ya berani nggak kita martir itu aja. Oke? Tampar lagi? Oke? Ya, itu ya tampar lagi. Jadi jangan takut ya, walaupun alamatmu sudah diketahui. Tapi lanjutkan terus. Ini buat saudara kita ini yang saya tidak tahu namanya. Dan saya tidak perlu lagi melihat videonya, nanti tulisan admin saja, tapi saya akan menjelaskan. Saya tidak percaya, saya listkan ya, saya tidak akan bongkar Facebooknya karena nanti ketahuan, nggak enak ini untuk keamanan Anda sendiri ya gitu ya. Ini Tamparagi, inisial Anda adalah K, bla 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 bla, R, bla 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 bla. Ya, oke. 2, pendidikan Anda teknik sipil, salah satu universitas swasta di Jakarta ya, tidak usah saya sebutkan ya. Nanti terlalu ketahuan. 3, keluarga, 1 istri Chinese, 2 anak, 1 putra, 1 putri ya.
Kalau Anda merasa ini tidak benar, tolong tantang saya. Kalau Anda tantang, buka saya buka nanti. Dua, kegiatan Anda. Satu, kegiatan menulis Alkitab atau animasi komik Alkitab gitu, diterbitkan sendiri di dalam negeri gitu. Kemudian juga di luar negeri melalui Amazon ya. Juga Anda melakukan jasa multimedia atau telekomunikasi IT. Itu kenapa Anda hebat ya untuk mendidik gitu. Para apologis Kristen, bagus. Nomor 5, situs web Anda itu dulu adalah L bla 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 bla. Apa sih maksud saudara? Apa sih maksud saudara membeberkan si Tamparagi ini statusnya? Apa sih maksud saudara? Itu satu. Terserah Anda mau jawab mau enggak, ya itu urusan Anda ya. Dan saya tidak mau berasumsi, tetapi menurut saya ya, secara ilmu yang saya pelajari selama saya hidup, kalau kita memberitahu alamat orang harus jelas gitu loh, jangan disingkat-singkat, namanya jangan disingkat-singkat. Kak, aku tahu itu Kak itu siapa ya, terus disingkat lagi, terus singkat lagi nama-namanya ya kan, alamatnya pun tidak dikasih jelas sekali. Tapi ya dengan itu sudah cukup lah, untuk saya mencari pun sudah cukup, siapapun pasti bisa mencari alamat itu. Jadi apa maksud Anda membuat ini samar? Saudaraku sehukua satu negara, satu bangsa, apa di balik ini semua ya? Hati-hati ya, hati-hati Tamparagi. Ini kembali ke Tamparagi, hati-hati. Anda harus berani menjawab dan mengatakan bongkar tuntas siapa saya, alamat saya di mana. Itu lebih baik untuk dirimu daripada kau berdiam diri dan menyembunyikan diri supaya tidak tahu diri, supaya orang tidak bisa melihat. Ini lebih berbahaya. Saya tahu ilmu perang. Dari dulu saya perang. Nih. 38 jahitan. Jadi saya sudah tahu ilmu perang. Jadi saya sudah tahu cara-cara begitu. Tamparagi. Ya. Bisa dilihat nggak ini 38 jahitan? Ini bukan usus buntu, bukan. Sorry, ini kesaksian. Dijebol nih. Kroyok. Nggak mati saya, dibuang. Malah dibuang, saya lari ke jebur ke kali, nggak mati. Saya bisa sendiri pergi ke apa namanya ya, ke ini, ke rumah sakit Cipto. Saya bisa pergi sendiri ke rumah sakit Cipto. Sampai jam 12 malam nggak ada yang merawat saya. Jam 12 malam barulah datang dari pihak teman-teman saya untuk menjamin supaya dioperasi. Ini ususnya keluar, saya masukin lagi. Berapa jam itu? Mulai jam 6 sampai jam 12 saya masukin terus, darah bercucuran. Hidup sampai sekarang. Kalau Tuhan belum bilang mati, belum mati. Walaupun saya dulu masih Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, dulu belum Yesus, belum. Tapi bukan masalah itu, masalah saya sejak di kandungan saya udah dipilih kata Yeremia 1 kan. Sudah dibentuk kan, 5 kan. Terus Alkitab bilang kan Yeremia 3, Mazmur 139 ya, ayat 13. Ini udah dibentuk kan, semua kan, tulang-tulang ini kan. Nah, tulang-tulang ini dibentuk, roh dicetak. Makanya roh kita bisa sama, segambar serupa, tapi tubuh kita tidak bisa sama. Karena ini ditenun, dibentuk, ini dicetak. Gitu, oke? Jadi, maksudnya gini Tamparagi, jangan takut. Ya, jangan takut, siap. Haleluya. Nah, Anda Tamparagi harus kasih tahu kepada dia, kenapa samar-samar gini, tujuannya apa? Justru kalau samar-samar, kita malah ketakutan. Gitu loh. Dan tujuan samar-samar ini apa? Saya dulu, sebelum saya bertobat, ya, setelah saya selesai dari madrasah sekolah SMA Muhammadiyah, entah bagaimana saya mengikuti mafia. Wah, ini permainan-permainan saya ini, trik-trik begini. Nah, trik-triknya begini.
Iya, makanya tambah lagi kasih tahu sama orang ini, kasih tahu jelas alamatmu, gitu. Supaya kau plong, kalau enggak, ya lihat aja lah nanti. Lihat aja lah ya, lihat aja. Jadi, karena begini, dalam sistem yang kita miliki dulu untuk mendonkan seseorang, ya, kita tidak akan pernah kasih tahu semuanya secara detail tentang orang itu. Tapi kita akan kasih tahu secara sistematis, namun tidak boleh 100%, kita harus tinggali beberapa persen. Misalnya istri, anak, istri namanya S, anak R, ini gini, ini rumahnya kira-kira dekat Masjid Grogol macam-macam, atau di sampingnya ada jualan pulsa begitu. Jadi karena begini, kalau kita sudah kasih tahu langsung, saya nggak bisa dapat keuntungan lagi. Saya tidak bisa dapat keuntungan lagi dari itu semua. Anda paham? Saya minta tanpa lagi tidak boleh ada deal-deal di sini. Kalau ada deal-deal, lebih baik aku hapus nomormu daripada handphoneku. Tidak boleh ada deal-deal. Semua YouTuber saya bantu. Bukan bantu duit ya. Dulu Luis Prasetyo baru-baru muncul. Dia digertak oleh Sisani Munir. Dikatakan melanggar undang-undang ITE. Dicabut itunya. Videonya sama si Luis. Saya kanter. Saya omelin Sani Munir. Saya bilang, Anda ini ustadz atau sarjana hukum? Kok main-main hukum aja? Ya, kita argumenlah yang sehat. Jangan dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum, dikit-dikit hukum. Emang kita ini mafia? Jadi, saya katakan demikian. Ya, akhirnya apa? Akhirnya Luis upload lagi itu video. Walaupun memang mungkin agak diperbaiki, dia ada sedikit ya. Mungkin itu yang dianggap melanggar undang-undang ITE. Ya kurang lebih begitu. Siapapun yang siapapun yang coba-coba mengintimidasi, ya, aku akan turun. Kalau yang diintimidasi itu YouTuber yang betul-betul memberitakan kebenaran. Tetapi ketika saya diancam oleh beberapa orang, bahkan oleh ormas, oleh ini, tidak ada satupun yang membela saya di media sosial. Tidak ada satupun. Peristiwa Madura, mana ada, siapa yang ada? Bahkan pihak gereja merasa ketakutan. MP Majelis Pusat kami di Surabaya tidak bisa memfasilitasi. Bahkan luar biasa Tuhan itu. Pas berita itu mulai menyebar, jadwal saya memang di LP Cipinang sudah dijadwal sebelum peristiwa itu. Nah, saya langsung khotbah besoknya itu ke LP Cipinang, bawa keluarga, bawa jemaat. Tapi kami lihat detik.com memberitakan tentang saya. Oh, majalah Time memberitakan tentang saya. Oh, Poltar Madura, Surya Malang dan seterusnya. Tapi saya tetap khotbah semangat, diurapi itu semua. Tanya si Saifuddin Ibrahim, dia waktu itu ada di LV. Dilawat semua, banyak yang rebah segala macam. Nah, terserah lo. Apa? Debater. Itu setan atau Tuhan. Jadi semua rebah. Banyak yang rebah, bukan semua lah ya. Sudah gitu mereka bilang, Abu mau bertobat. Kalau setan nggak mungkin dong ngajak bertobat. Ada-ada aja lu di Bartes. Ya kan? Jadi, saudara, seingat saya ya, Pak Saifuddin bincang-bincang sama saya. Tanya dia boleh. Tanya Saifuddin. Saudara, saya mau kasih ingat lagi ya. Saya kalau
orang karena Injil itu dinista, dianiaya, langsung hati saya tergerak. Saya tidak kenal Saifuddin Ibrahim waktu dia masuk penjara. Saya tidak kenal, tanya beliau. Tapi saya ditelepon sama pendeta, namanya pun lupa aku. Yang jelas dia gembala gereja Bukit Sion. Gereja Bukit Sion, Bali. Ya, saya akan buka dulu ya. Saya akan buka. Oke ya, saya cari nomor handphone saya sebentar ya. Coba arahkan juga saya kemari, jangan hilang saya, nanti hilang. Ya, saya lihat ya. Jadi nama dia nanti nggak saya kasih tahu namanya, dibilangnya saya ini, haleluya ya. Nah, Jonathan Bali ya. Jadi beliaulah yang telepon saya. Beliau telepon saya, tolonglah itu diperhatikan, itu teman saya itu Pak Saifuddin Ibrahim, teman saya, tolonglah diperhatikan. Saya perhatikan. Saya membesuk beliau mungkin bisa 5 kali, 6 kali sama di penjara. Maksud saya 6 kali sama saya pelayan di penjara. Oke? Jadi itu ya. Tadi sudah siapa saja, tolong ya. Saya nggak pakai teks saudara, nggak pakai tulisan. Pertama untuk Tamparagi udah. Untuk yang mengupload video itu, ya, yang mengasih tahu nama Tamparagi itu siapa, terus anaknya berapa, istrinya di mana, rumahnya di mana ya, kurang lebihnya gitu ya, walaupun nggak dibongkar habis, dia hanya menunggu Tamparagi saja, ya. Ya, jadi sudah, oke. Terus sekarang apa artinya video ini kubuat untuk pemirsa YouTube apa? Tentu ada dong artinya. Artinya harus ada, ya. Anda yang sudah mendukung pelayanan setiap hamba Tuhan, ya. Terus hamba Tuhan itu misalnya ditakut-takuti, Anda jangan makin nakut-nakuti. Anda memberikan keberanian. Iya. Dan juga jangan malah Anda menyalah-nyalain. Apalagi misalnya video itu sudah berjalan, sudah bertayang. Misalnya, saya ngelayani di Madura, tahu-tahu banyak orang percaya Yesus, dibaptis. Saya masukkan ke YouTube dengan tujuan apa? Supaya memberikan keberanian bagi pendeta dan yang lainnya untuk memberitakan Injil. Terus dengan adanya itu saya didemo. Terus semua lari, malah menyalah-nyalain. Kayak pendeta di Madura itu. Siapa itu? Sekarang baru saya berani ngasih tahu. Karena persoalan ini udah 2 tahun. Dulu saya diam aja ini. Si Yepta, saya harap dia nonton. Malah dia bilang katanya saya tidak berhikmat lah. Inilah, tidak kenal lah. Padahal saya khotbah di gerejanya malam KKR. Waduh, bertobatlah kau pendeta Yepta ya. Bertobat. Yepta Madura, bertobat kau. Kalau nggak bertobat bahaya, hidupmu nanti hancur. Ya. Oke ya, sampai di sini dulu saya rasa. Oke, Tuhan Yesus, aku berdoa buat Tamparagi, jamah dia. Urapi dia, urapi Tamparagi. Urapi Tamparagi, urapi Tamparagi. Urapi dia, supaya jangan lari jati dirinya. Urapi dia. Kuasamu bekerja atas si pembuat video itu. Dalam nama Yesus, bicaralah Roh Kudus atas si pembuat video yang membongkar identitas si Tamparagi. Jamah semua pemirsa YouTube supaya tidak pernah takut untuk memberitakan kebenaran. Dalam Yesus yang kudus kami berdoa. Amin.